untuk setiap pribadi kita. Mari kita mengangkatkan pujian ini sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terseluruh bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terseluruh bagiku, sungguh indah. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap pribadi kami. Terima kasih atas kasih sayang-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap pribadi kami pada pagi ini, agar apa yang akan kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita mempersilakan Reverend Sensi untuk menyampaikan perkongsian firman Tuhan yang bertema Tuhan itu baik. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang saya kasihi. Mari kita sama berdoa. Tuhan, kami persiapkan diri di hadapan Engkau Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berbicaralah dengan setiap kami, agar firman yang disampaikan, yang didengar, biarlah kami menjadikan di dalam teladan kehidupan kami. Pimpinlah kami agar lebih mengenali Engkau Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bermula di akhir tahun 2020 sehingga kini, dunia dilanda oleh wabak virus corona 19.
Seluruh aspek kehidupan manusia sangat terkesan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi dan juga sosial kita. Kita melihat kematian demi kematian meloncat dengan begitu pantas, sehingga kaki tangan di hospital, bahkan penggali kubur pun tidak menang tangan. Seolah-olah malaikat mau bekerja dengan seolah-olah malaikat mau bekerja dengan begitu keras dalam membawa nyawa manusia melalui virus ini. Manusia bukan sekadar dilanda oleh wabak corona, tetapi juga oleh seolah-olah malaikat mau bekerja dengan begitu keras dalam mengambil nyawa manusia melalui virus ini. Manusia bukan hanya sekadar dilanda oleh wabak virus corona, tetapi juga oleh virus ketakutan yang mengencang. Dalam keadaan begini, pernahkah kita tertanya-tanya, apakah Tuhan masih ada? Masih mengawal segala sesuatu? Atau apakah ini telah ditakdirkan oleh Tuhan? Saudara-saudari, kalau ya, bukankah Tuhan itu baik? Kalau dia baik, lalu mengapa keburukan, kemudaratan, dan juga kematian ini terus melanda manusia? Saudara-saudari, apakah benar segala kebaikan dan keburukan datang daripada Tuhan? Mungkin kita selalu tertanya dengan soalan ini. Di dalam Mazmur 145 ayat 9, di sini bagi tahu, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Di dalam Mazmur 100 ayat 5 kata, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan ini menyatakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan dia baik untuk selama-lamanya. Itu adalah sifatnya yang kekal. Maka kalau Tuhan itu baik, berartinya segala sesuatu yang baik itu semua datangnya dari Tuhan. Saudara-saudari, tidak ada yang tidak baik. Sebab tidak ada yang ketidakbaikan dalam Tuhan. Ketidakbaikan bukan berasal daripada Tuhan. Sekiranya ada ketidakbaikan dalam Tuhan, maka dia bukanlah Tuhan, kerana ia bertentangan dengan sifatnya, bahwa dia adalah baik. Saudara-saudari, Tuhan tidak berdusta seperti manusia. Kerana itu, apabila ada orang menyatakan bahwa semua yang terjadi adalah takdir Tuhan, saya akan bertanya, benarkah demikian? Betulkah ini? Betulkah ini? Kalau Tuhan baik, mengapa dia mau menimpakan apa yang tidak baik kepada manusia ciptaannya? Mengapakah manusia harus menderita kerana sesuatu yang telah ditakdirkan sejak awal lagi? Apakah dia adalah Tuhan yang bertentangan dengan dirinya sendiri? Apakah dia Tuhan yang berdusta dengan dirinya sendiri? Saudara-saudari, yang dengan senang-senangnya mengubahkan janji-janjinya. Sebab saya percaya jika Tuhan bertentangan dengan sifat dirinya sendiri, dia bukan saja memudaratkan manusia,
tetapi dirinya sendiri. Kerana ternyatalah dengan pertentangan dengan sifatnya, dia bukan Tuhan yang benar. Jadi, kalau kita percaya bahwa segala itu baik, itu semuanya datang daripada Tuhan, maka segala yang tidak baik itu datangnya daripada musuh Tuhan. Jadi, saudara-saudari, siapakah musuh Tuhan itu? Di dalam firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa musuh Tuhan itu seperti pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh dan memusnahkan. Ya, kita tidak tahu bila musuh ini datang. Dia datang dengan seperti orang yang mencuri, membunuh dan membinasa. Jadi saudara-saudari, mari kita renungkan ke dalam diri kita sendiri. Apakah Tuhan yang sedang menguasai dan bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan buah kebaikan, atau musuh Tuhan yang berkuasa dan bekerja dalam diri kita untuk menghasilkan buah-buah yang mencuri, yang membinasa, yang membunuh segala kebaikan baik dalam hidup kita maupun kehidupan orang lain. Saudara-saudari, apa niat hati kita? Apakah pikiran kita? Apa imajinasi kita? Apakah tindak tanduk kelakuan kita maupun tutur kata kita? Adakah ia mengeluarkan segala sesuatu yang baik atau di sebaliknya? Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan yang baik dan kita percaya bahwa Dia sentiasa menginginkan yang terbaik dan Dia yang merancangkan kehidupan yang terbaik untuk kita. Mari kita serahkan diri kita kepadanya untuk mengerjakan yang baik dan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dari dalam diri kita bagi kebaikan diri kita dan juga masyarakat yang di sekeliling kita. Di dalam Roma bab 8 ayat 28 kata, kita tahu bahawa Tuhan mengaturkan segalanya sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai rencananya. Jadi saudara-saudari, firman Tuhan jelaskan kepada kita bahawa Tuhan mengatur segalanya adalah baik, bukan untuk mencelakakan hidup kita, bukan untuk merosakkan kehidupan kita. Tuhan, Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, walaupun ada hal terjadi di dalam hidup kita, kadang Tuhan untuk mengingati kita, kita mahu kembali kepadanya. Seperti di dalam kehidupan saya, selalunya mungkin saya mengalami kejatuhan atau mengalami kemalangan. Saya tidak tanya Tuhan, kenapa terjadi di dalam hidup saya. Saya bertanya kepada diri sendiri, apa Tuhan melalui ini mengajari saya? Mungkin hubungan saya dengan Tuhan sudah lama tidak erat, jadi Tuhan mengetuk saya, atau Tuhan melalui kemalangan itu untuk membuat saya sadari. Jadi saudara-saudari, segala apa yang terjadi di dalam hidup kita bukannya semua datang dari Tuhan. Kerana Tuhan yang mengingati kita. Mungkin kita sudah jauh dari Tuhan, mungkin kita sudah tinggalkan Tuhan, dan mungkin sudah kita kaya, kita lupa Tuhan. Jadi hari ini, Tuhan yang kamu percaya itu, Tuhan itu adalah baik, bukan membawa kecelakaan di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudari, biarlah kita datang kepada Tuhan dan kita doa, mohon Tuhan pimpin hidup kita terus mengalami apa yang baiknya. Biarlah kita lebih mendalami, mengenalinya, bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan baik. Mari kita ambil sedikit masa, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Fikirkan dan renungkan selama di dalam kehidupan Anda. Bagaimana pimpinan Tuhan bersama dengan Anda? Adakah semuanya berjalan dengan baik, atau kita sendiri yang menjauhikan Dia? Mari kita doa bersama.
Bapa di surgawi, Engkaulah Tuhan yang baik, sungguh baik di dalam hidup kami. Tetapi di dalam kehidupan kami manusia, kadang kami menjauhi dari Engkau Tuhan. Kami kadang tidak mengikuti perintah jalan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Pimpinlah kami ke jalan yang benar dan boleh merasai Tuhan itu baik. Makanya kami boleh mengisytihar, mengkongsikan kepada orang lain. Biarlah pimpinan Tuhan terus menyertai di sepanjang hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami merasai Tuhan itu benar-benar baik dan ternyata di dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.